Halo guys, kembali lagi sama saya nih Toto. Ini saya bersama kawan lama ya di suatu organisasi sosial. Saya bergerak. Nih, kenalin mas, dengan siapa? Halo, halo guys, saya Iskandar Henry. Kita temenan di Subud. Ini ketemu dulu sama bapaknya Mas Toto nih. Ini nggak tahu nih kita lagi mau interview. Ya intinya saya dari tahun 2001 ke sini kenal bapaknya Toto, kenal Toto juga dulu. Sekarang ketemu lagi. Ini di acara di channel dia ini. Channel Kita YouTube mau saya. bahas apa nih ceritanya? Gimana Toto? Ini kawan saya ini dia sudah untuk bahas pekerjaan ini saya bilang sudah berhasil ya menata diri hidupnya dia sendiri, menata keluarganya itu udah berhasil. Coba saya pengen tahu nih tipsnya apa aja gitu loh. Dari mulai nol gitu. Dia bisa bisa dari benar-benar bangkit berusaha itu yang bikin saya penasaran itu, guys. Coba Mas, boleh dong ceritain Mas. Kalau dibilang Dari awal. berhasil kan tiap orang eh, punya targetnya masing-masing ya. Tapi memang kalau dari saya di awal itu memang tidak ada sesuatu hal yang memang saya bikin main-main. Memang seperti selalu saya bilang life is always balance. Jadi saya cukup melakukan hal yang juga memang untuk eh, apa ya, suatu keprihatinan lah untuk mencapai semua ini. Jadi em, biasanya kalau dulu saya tahu karena memang kita juga dari keluarga yang nggak begitu baik dalam kondisi ekonomi, jadi saya tahu bahwa saya harus berubah nih, apa aja nih yang harus saya lakukan untuk perubahan itu gitu. Karena saya tahu ada ibu saya, ada ponakan-ponakan saya harus mengurus itu semua. Jadi itu suatu spirit yang membangkitkan saya untuk saya harus berubah, saya harus ini, saya belajar ini. Kebetulan untungnya saya ketemu teman-teman yang vibe-nya selalu positif. Itu sih pertama. Dan memang dibikin rencananya, jadi nggak ada hal yang tahu-tahu ujuk-ujuk jadi, nggak ada. Ini kita juga ada selalu selalu ada perjuangan. Dimana kita ada perjuangan, di situ pasti ada jalan gitu. Itu tips dari saya sih, tetap aja semangat, selalu positive thinking, nggak ada kata terlambat. Yang penting lakukan apapun yang di depan mata, selalu dengan baik, selalu dengan baik. Itu sih. Apalagi nih toh. Sekarang kan udah ada usaha nih. Ini Hmm. yang saya alami ini Mas Is ini dulu ini mencoba banyak masakan itu. Jadi setiap kali dia masakan udah selesai, itu dikasih ke teman-teman tuh, termasuk saya dikasih. Tok, yang coba enak gak? Coba nak, enak gak Tok? Ya itu. Sih. Iya, dan terbukti sekarang dia sudah punya usaha sendiri gitu. Sana namanya Go Skin sama Oke. usahanya. Dan ini udah booming guys, udah booming, udah besar namanya. Gitu guys. Ya eh, apa nih yang bisa usaha usaha yang sekarang ini bisa jadi berhasil apa dari giatnya belajar lagi masaknya terutama masaknya nih yang saya penasaran. Sebenarnya sih kalau dibilang dari masakan ya, saya bukan orang dari kuliner. Sebenarnya saya itu hanya seneng melakukan suatu eksperimen apapun itu gitu. Jadi dulu saya punya eksperimen saya. Jadi kadang gini, dalam suatu hal kita yang kesusahan, kadang-kadang kita pentokin aja. Maksudnya jangan sampai kita merasa orang paling susah di dunia ini gitu loh. Karena begitu kita ikhlas pasrah, ya udahlah. Yang penting di dalam kesusahan itu saya selalu merasa aduh, pasti ada suatu kebersyukuran. Kalau itu terjadi, kadang-kadang masih ada suatu semangat yang mana, ayo bangkit dong. Nah, saya selalu eksperimen saat itu timbullah suatu pengertian kedewasaan di dalam diri saya, yang mana kadang-kadang di dunia ini tidak melulu hal-hal itu apa yang selalu bisa kita dapat, tapi hal apa yang bisa kita beri dengan kehadiran kita di sini. Nah, suatu ketika saya pengen nyiptain sesuatu nih untuk kebermanfaatan umat banyak gitu. Salah satunya adalah uh, listrik. Saat itu saya bikin tuh listrik. Beberapa teman tahu lah, kita kita bikin suatu generator listrik dengan apa namanya, tenaga gravity atau water pressure. Kita bikin itu tahunan tuh, 5 tahun lebih saya bereksperimen itu. Tapi nyatanya toh eh, di pemerintahan ini kurang dapat antusias yang baik, dan jadinya ngering daripada ada sesuatu hal terjadi yang nggak enak. Zaman-zaman orde yang Lama. kemarin tuh ya, setelah orde lama peralihan itu reformasi itu ngeri tuh.
Jadi waduh banyak gini banyak itu, adalah sekarang saya eksperimen apalagi nih, ternyata eksperimen di makanan seru juga gitu. Saya Oh. coba terus begitu ada orang happy makan makanan saya gitu kan, wah Hmm. kok happy ya rasanya, kok orang seneng makan makanan saya, enak katanya seneng. Sampai akhirnya teman-teman tuh kadang kalau lagi ada acara ulang tahun, masih sini dong, bikinin acara nih buat 10 orang 20 Oh. orang, oh saya bikin. Sampai ada acara waktu itu di salah satu organisasi kita juga gitu, sampai ratusan orang kita bikin acara. Ya kebetulan saya akhirnya wah masak nih, baru manage segala macam. Akhirnya teori saya yang tadinya biasa dituangkan di dalam suatu benda atau mesin, sekarang kepada makanan nih, kuliner, gimana nih, terus manage orang dari masak sendiri, awalnya masak sendiri, akhirnya lama-lama kok punya satu tempat enak. Memang tuh ya perlu suatu eksperimen di saat itu, memang sampai dari barang yang murah tahu-tahu jadi barang yang enak sekali, harga murah tapi dengan kualitas yang enak. Nah itu hits tuh. Nah itu pun setelah itu harus duplikasi orang, harus percaya pada orang, jadi harus kita kita percayakan pada orang ini gimana. Nah itu kelemahan saya saat itu, kurang bisa percaya orang, sampai akhirnya saya kesana kemari ada 2 tempat waktu itu kan, bolak balik. Akhirnya kita capek sendiri, akhirnya harus duplikasi orang. Begitu duplikasi orang, oke, terus punya 2 restoran 3 restoran, jatuh lagi, mulai lagi, bangkit lagi. Tapi untungnya saya tidak pernah pinjam uang saat itu. Nah itu yang paling saya hindari. Jadi kalau di saat kita susah itu harus hati-hati. Kalau memang udah lagi susah, udah gak usah pinjam uang, dah di face it, face it tuh takno wae, Oh. jedotin sekalian aja, hadapin aja, jedotin aja. Nggak punya duit, nggak makan, ya udah nggak makan. Oh. Nggak mungkin lah, pasti bisa gitu loh. Nah itu yang harus dilewati, sampai akhirnya mulai lagi baru saya belajar ternyata kalau dalam bisnis apapun, makanan itu kan sarananya aja, kendaraannya aja, tapi dalam suatu bisnis itu kita harus akhirnya naik kelas, belajar lagi di manajemen, belajar keuangan, belajar jadi leader. Nah bisnis itu about people, itu everybody's problem, masalah orang gitu. Jadi bisnis itu cuma masalah orang, cara manage orang bagaimana supaya dia itu, kita jadi contoh. Kita juga leader tuh jadi contoh, apapun yang kita lakukan mereka akan contoh. Jadi kita harus mencontohkan yang baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk karyawan-karyawan kita. Jadi karena orang itu cuma ada 2 yang bisa dilatih. Orang tuh kalau yang bisa dipegang tuh orang tuh cuma 2, jadi logika sama emosional. Logika itu bisa di training tuh, tapi emosional itu ah, nggak bisa, susah. Emosional tuh kalau kita dalam ini ya, emosional tuh yang berat di situ. Makanya harus dikasih vibe yang positif. Makanya saat itu saya cari berbagai cara gimana supaya ini punya pegawai 5/10, di atas 10 gap-gapan, berantem. Wah ini gimana nih, akhirnya kita mau ikutan emosi juga nggak bisa juga, sistemnya rusak nanti. Jadi akhirnya saya kumpulin semua, saya kasih vibe positif. Tiap hari harus ada rasa bersyukur gitu. Tiap hari mereka harus teriak rasa bersyukur satu-satu. Saya jejer tuh, teriak rasa bersyukur. Hari ini kamu bersyukur apa? Saya bersyukur hari ini bisa ketemu istri saya bersyukur hari ini bisa lihat anak saya bersyukur hari ini bisa melihat ada wanita cantik, apapun itu bersyukur. Harus dilantangkan sampai aura positif itu lama-lama akhirnya membuat mereka lebih akrab. Oh ternyata ada aura positif di situ. Itu aja terus. Akhirnya kita juga mau nggak mau ya, di keagamaan juga kita adakan itu. Misalnya yang Islam itu ya kita adakan acara kajian setiap sebulan sekali, kajian supaya mereka terus outing juga perlu tuh. Jadi mereka juga ada merasa saling memiliki satu sama keluarga gitu. Itu dari saya sih sebenarnya. Kalau buat bisnis bisa di mana gedenya ya, memang kita mulai dari bawah itu. Sampai dari saya dulu juga masak, cuci piring, lari sana sini, jualan tiap hari tiap malam, kadang-kadang nggak tidur itu kurang, sampai akhirnya bisa belajar di manajemen, di finansial, terus sampai jadi leader. Terus tidak, untuk jadi orang top di manajemen juga memang harus belajar. Saya juga masih belajar ini. Jadi kadang-kadang karena saya nggak pernah kerja dulu, tahu-tahu ada di top manajemen, kadang-kadang ngeliat tuh, wah manajer saya kok kalau presentasi keren-keren, saya kok wah kalah nih. Tapi ya
ya mereka sih yes pak, tapi tetap aja kita harus lebih canggih daripada mereka gitu kan. Emang enaknya kita sudah bisa memploting ini. Kalau dulu kan apa aja dikerjakan sendiri, tapi ternyata nggak bisa. Kalau kita mau besar harus duplikasi orang, harus belajar di manajemen, harus bentuk manajemennya. Kalau udah memang itu ntar ada transisi yang memang harus eksperimen lagi. Kalau dalam hal ini ya kita punya restoran 1, terus 2, terus 3, oke, ini bisa masak langsung. Begitu udah keempat nggak bisa, harus ada central kitchen yang tadi kita fresh harus dibukuin dulu supaya semua standar, dibukuin lagi, itu R&D lagi, eksperimen lagi. Terus ini nggak bisa, yang tadi sambal oke semua, toto sambalnya plastiknya kembung basi. Yang tadi kita bisa bikin cuma 100 kilo, tahu 300 kilo ayam biru semua. Itu semuanya adalah pembelajaran bagaimana ternyata nanti menemukan sistem yang baik. Dan memang harus ada seseorang, kita belajar seorang sama yang udah sukses lah, kita belajar lah gitu. Makanya kalau buat saya, buat anak-anak muda nih yang baru mulai gitu kan, ada baiknya kadang-kadang kita begitu kita meeting, apalagi sama orang yang ahli ahli itu, jadi gelas kosong aja, nggak usah banyak bicara, kita dengerin dia mau ngomong apa gitu. Jangan kadang-kadang kita merasa lebih tahu, biarin aja dia ngomong apa supaya kita dapat ilmunya yang bermanfaat, kita ambil, yang enggak ya udah kita buang gitu kan. Itu sih kalau buat saya tips-tips itu perlu gitu. Kadang-kadang emang anak-anak muda tuh saya tahu saya tahu ini gitu kan. Tapi ya itu so bisa itu. satu proses itu satu proses pendewasaan diri itu harus terjadi gitu. Apalagi nanti jadi leader kan, nggak bisa, kadang-kadang kita harus dengerin mereka gitu apa masalahnya. Dan memang kalau udah punya banyak ini, jadi nanti tuh banyak hal. Jadi begitu ada masalah harus cepet ditangkepin, jadi harus adaptif, cepat ditanggapin gitu kan. Solusinya ya Harus tepat kalau enggak nanti itu tambah besar turun gitu, tambah besar, masalah jadi besar. Apalagi kita kalau 1 outlet oke, 2 outlet, 3 outlet, begitu ada masalah semua nggak ditanggapin, ya harus itu lagi. Pasti dalam siklus bisnis begitu, naik turun. Dan berkali-kali jatuh itu biasa lah. Itu bukan suatu kegagalan, itu suatu hal yang indah lah nanti. Jadi jangan patah semangat, terus saya tekun. Terus prioritasnya jangan ke uang, bahwa kamu ingin membangun sesuatu hal yang nanti buat manfaat untuk orang banyak. Suatu empire mau dibangun, nggak mungkin kamu sekarang jegegesan mau bangun suatu empire, satu kerajaan besar, nggak mungkin dong. Kamu harus mulai dari awal tuh, harus fokus ke diri sendiri, apa yang bisa gitu. Dan harus ada jejaknya tuh diri, ini saya mau begini, dan mulai dibuat rencananya. Kenapa saya bilang ada rencananya? Bedanya orang yang tidak buat rencana itu, mereka saya pengen begini, besoknya begini, tahun depan begini, sampai nanti dia udah pengen begini, cuman pengen aja tapi bikin rencananya. Kalau sudah ada rencana itu udah pasti ada kapan, terus mau di berapa gitu kan. Kenapa itu mau ke situ, kenapa gitu kan, benchmarknya apa. Kalau saya tahu bahwa di saat saya pengen nolong ibu saya lah gitu. Ibu saya kasihan, jadi di antara adik-adik saya, mereka sibuk sama keluarga, jadi saya harus bisa untuk bopong ibu saya. Itu semangat saya saat itu. Jadi saya pun melakukan semangat itu untuk itu gitu. Itu sih. Jadi yang saya tahu, ini panjang nih saya ceritanya. nggak apa-apa. Jadi yang saya tahu tuh dari listrik itu maksudnya apa? Listrik itu dulu eksperimen, emang kadang-kadang rada itu ya coba-coba aja gitu ya. Saya selalu kadang-kadang terganggu sama pikiran saya, kadang pengen begini bikin. Jadi makanya saya tuh kayak orang eksekutor, cuman imajinasi saya tuh nggak bagus di dalam suatu gambar, tapi tahu ini begini gitu. Jadi sangat sama angka tuh, sangat ini banget, sama mesin, sama ini sangat dinamis. Jadi kadang-kadang bikin ini, bikin itu. Jadi Ya. mulai berasa manfaat untuk khalayak, untuk masyarakat itu ketika belajar kuliner ya, mencoba kuliner. Iya, awalnya tuh pengen jadi kayak pertama pengen membuat sesuatu hal kebaikan buat masyarakat banyak, tapi lama-lama kok ini banget ya, maksudnya
mau jadi kayak pahlawan banget gitu, tapi ya itu kan sesuatu hal yang guts yang pengen kita Raih tuju. ya. Tapi akhirnya oh iya ya ternyata ini bisa nih. Banyak banyak cara, banyak hal kok, banyak hal. Berarti triggernya nyokap lo ya, ibu dari Ya ibu lo? saat itu sih saya memang ngelihat oh trigger itu ibu saya dan beberapa ponakan-ponakan saya yang rada saat itu terlantar, jadi harus saya ambil semua. Dan terus habis itu oh iya, dan memang saya punya, kita orang punya prinsip ya, kita punya prinsip. Jadi memang kita apa namanya, di saat itu saya nggak pernah main-main, itu aja. Saya nggak pernah main-main, saya buang waktu saya untuk belajar, mau di bahasa Inggris, mau di apapun itu gitu. Saya juga Serius? ya dulu akhirnya saya nyambi kerja tuh sama apa, pelukis. Ya. Jadi itu membuat saya side of art saya kebuka, yang tadinya memang saya susah banget gitu kan. Oh ternyata begini saya kerja di sama seorang pelukis, sampai akhirnya saya motret, saya bikin website, saya nyari uang di situ dulu. Motret, saya belum tahu fotografi tapi saya udah nyari duit motret tuh. Itu dulu beberapa orang bilang ah lu gila ya, saya kan nggak tahu ini ISO apa ini buat saya brightness saja, tapi saya udah nyari di situ gitu. Karena apapun, seilmu apapun, seahli apapun, tapi kalau kamu cuma ngasal aja percuma. Tapi kalau kamu tidak bisa tapi kamu pengen belajar dan pengen melakukan hal itu di apa yang ada di depan mata kamu itu dengan baik, pasti hasilnya akan baik. Karena yang tadi saya bilang selalu bahwa hidup itu selalu seimbang. Jadi apapun yang kamu berikan, kebaikan yang kamu beri kamu akan terima juga gitu. You get what you give lah gitu kan. You get what you give. Jadi diseriusin lah ya segala sesuatu kerjaan itu. Betul. Ini sekarang apa hobinya apa nih? Motoran nih, jago motor ya. motoran Ini nih, anak motor kebetulan. ternyata dia. Kebetulan Hobinya. ketemu vibe-nya nih enak-enak banget gitu. Saya dulu kan di mobil Eropa gitu kan, tapi ya begitu ketemu anak-anak motor usianya hampir sama-sama saya, nggak ada yang neko-neko, terus tahu-tahu sama-sama kita memperjuangkan keluarga, kok enjoy ya. Cuman emang untuk hobi tuh saya senang sih. Saya cuman remind saya di saat itu bahwa zaman-zaman sekolah dulu itu ini motor, pengen banget saya beli motor ini, tapi ya pokoknya segala sesuatu tentang motor saya suka. Gitu aja. Itu dari kapan sih? Dari SMA ya Mas ya? Dari SMA dulu memang kita kan, kalau di SMA kan saya di kampung ya, di Blitar ya, nggak ada kegiatan lain ya, mainannya paling Motor. motor. Dulu sempat dimodif ya? Oh salah ya? Ingat saya. Wah, dulu sih kalau di sana ya banyak ini ya, maksudnya banyak kejadian baik dan tidak baik. Kadang-kadang di motor tuh kadang-kadang mereka gaya-gaya gitu kan, tapi ada juga yang memang seneng riding gitu. Kalau saya tipikal orang seneng riding. Oh, mantap. Kira-kira gitulah. Banyak panjang ya, panjang lebar ya. Panjang ya, aduh ini Tapi kita buat ambil semangat. penting-pentingnya aja nih. Ya, Biar betul. di-cut pada Iya. Top lah. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa, tetap semangat ya kan. Betul. Tapi kalau ada pepatah dari Jepang ya, Kaisar Hirohito itu waktu ngelihat rata tuh Hiroshima sama Nagasaki, yang dicari kan guru. Dan dia timbul lah pepatah yang bilang tiga kali hancur, 4 kali bangkit. Jadi nggak ada kata menyerah, kita harus maju terus. Betul. Gitu. Bangkit maju terus. Kira-kira begitulah untuk kita berjuang. Ya. Cukup ya guys. Lu nulis buku lo ya? Ya. Oh, keren, gila, gue gak nyangka dia nulis buku nih. Ini orang nulis buku, gue pengen banget, saya tuh pengen banget nulis buku ya, cuman kadang masih belum tahu tata bahasanya. Kadang-kadang saya baca sendiri, saya ketawa-tawa sendiri ini bahasa. Ini diam-diam tadi juga nulis buku nih nanti nih. Nah, Kayak cuman nyokap senang. saya, dia nulis tengah malam gitu. Saya Fotonya cuman jadi seneng buku. aja, seneng buat kadang-kadang buat kamu saya. Jadi emang ada beberapa kisah lucu dan mengharukan, menyedihkan kadang-kadang dalam hidup tuh ya, dibikin-bikin seru aja gitu. Iya. Pokoknya enjoy semuanya, enjoy apa namanya, enjoy the life. Maksudnya itu tadi saya bilang, jangan pernah merasa orang paling menderita di dunia ini. Bahwa bangkitlah, do it now. Kalau mau usaha apapun, mau melakukan sesuatu, do it now. Itu aja guys dari saya. Iya. Thank you Tok, untuk ininya, sharingnya. Iya. Jadi kalian juga bisa cek Instagramnya Mas Iskandar atau Gokskin juga bisa dicek, dan TikToknya juga bisa gitu.
Ya, kabar-kabar ya guys, boleh bantu sharing, bantu bantu share, like sama subscribe ya guys. Selamat malam.